Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur, mahasiswi STAI Al-Ghazali Bulukumba Prodi PAI semester 4 ruangan 4. Di sini saya akan menjelaskan materi distribusi sampling dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, populasi sampling, kedua, jenis-jenis sampling, yang ketiga, distribusi sampling. Populasi sampling. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi ini berhubungan dengan data, bukan manusianya. Selanjutnya, jenis-jenis sampling. 1. Sampling acak sederhana, yaitu apabila setiap unsur dalam populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terampil sebagai unsur dalam sampel. 2. Sampling berstrata, yaitu pengambilan sampel penelitian dengan memperhatikan tingkat strata dalam populasi. 3. Sampling cluster adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. 4. Sampling sistematik adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Selanjutnya, setelah sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. 5. Sampling kuota. Sampling ini umumnya digunakan pada saat pengumpulan pendapat, di mana pewawancara ditugaskan mencari sejumlah orang menurut satuan pembatasan tertentu. 6. Sampling purposive adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. 7. Sampling double adalah teknik penarikan sampel di mana pada fase pertama pengambilan sampel pendahuluan yang besar dan selanjutnya hanya mengambil sampel yang kecil sebagai sampel utama. 8. Sampling sekuensial, yakni pengambilan sampel yang setiap anggota sampel diambil satu demi satu dan pada setiap kali selesai pengambilan anggota analisis dilakukan. Lalu berdasarkan ini kesimpulan diadakan, yaitu apakah sampling berhenti ataukah akan dilanjutkan. Selanjutnya, distribusi sampling. Berdasarkan keterkaitan antara dua rata-rata dan besar sampel, terdapat beberapa teknik perhitungan. 1. Distribusi sampling selisih dua rata-rata independen dengan sampel besar. 2. Distribusi sampling selisih dua rata-rata independen dengan sampel kecil. 3. Distribusi sampling selisih dua rata-rata dependen sampel besar. 4. Distribusi sampling selisih dua rata-rata dependen dengan sampel kecil. 5. Distribusi sampling untuk perbandingan dua variansi. 6. Distribusi sampling chi-square. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merhamatun Nisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian dan klasifikasi statistik. 2. Macam-macam statistik. 1. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. 2. Pengertian klasifikasi statistik. Statistik biasanya dipelajari dari sudut teori atau metodenya. Landasan teoritis yang mendasari ilmunya dipelajari pada teori statistik, sedangkan prosedur yang sistematis dalam penggunaannya disebut dengan metode statistika.
Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, dijabarkan dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan jika dilihat dari metodenya, maka ada dua statistik di dalamnya, yakni statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Lalu yang ketiga yaitu macam-macam klasifikasi statistik. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan aktivitasnya. Klasifikasi berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kedua yaitu berdasarkan metodenya. Statistik berdasarkan metodenya terbagi juga menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan yang kedua statistik non-parametrik. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini membahas cara-cara mengumpulkan data, menyederhanakan angka-angka pengamatan yang diperoleh atau meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial ini membahas cara menganalisis data, serta mengambil kesimpulan atau yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode ini berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Sebagian data yang berkaitan suatu variabel dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya dalam populasi. Yang ketiga yaitu statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan bagian statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistik parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Keempat yakni statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan bagian dari statistik inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistik non-parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistik non-parametrik menyediakan metode statistik untuk menganalisis data yang didistribusikan tidak dapat diasumsikan normal. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Muhammad Saki Alfaresa. Hadir, Bu. Musdalifah. Hadir, Bu. Sakina Putri Wulandari. Hadir, Bu. Sunarti. Hadir, Bu. Oke, bagus, hadir semua. Materi kita hari ini yaitu pengertian, klasifikasi, dan fungsi statistik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya akan bertanya, apa sih yang ada di benak kalian mengenai statistik? Ada yang bisa? Angka-angka. Oke, bagus, angka-angka. Oke. Pengolahan data. Oke, that's good. Jadi, statistik itu adalah data-data yang diolah dan dipelajari menggunakan ilmu statistika. Statistik dan ilmu statistika itu beda ya anak-anak. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari data atau mempelajari statistik. Sedangkan statistik adalah data-data itu sendiri yang diolah dan dipelajari menggunakan ilmu statistika. Jadi ibaratnya itu kalau statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya itu sendiri. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, kita masuk ke klasifikasi statistik. Klasifikasi statistik di sini ada banyak macam jenis. Yang saya mau jelaskan adalah klasifikasi statistik berdasarkan fungsi. Klasifikasi statistik berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif
Statistik deskriptif ini yaitu statistik yang mempelajari tata cara menyimpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi statistik. Di sini yang saya ambil fungsi statistik ini berdasar menurut Sugiono. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Mengerti? Mengerti. Oke. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan rehabilitasi instrumen. Dan yang terakhir, teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Ada? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita hari ini karena saya juga ada rapat. Ya, kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan japri ibu lewat WA ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, mahasiswi STAI Al-Ghazali Bulukumba, Prodi Pendidikan Agama Islam, ruangan 4, semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi statistik pendidikan, yaitu mengenai pengertian, klasifikasi, dan fungsi statistik. Materi yang pertama adalah pengertian dari statistik itu sendiri. Nah, apa sih statistik itu? Jadi, secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang artinya negara atau kata saat dalam bahasa Belanda. Adapun pengertian statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu statistika sebagai ilmu statistik, dan statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Selain daripada itu, ada 3 ciri khas utama statistik, yaitu yang pertama, statistik bekerja dengan angka-angka, yang kedua, statistik bersifat objektif, dan yang ketiga, statistik bersifat universal. Setelah pengertian statistik diketahui, selanjutnya materi yang kedua yang akan dibahas yaitu tentang klasifikasi statistik. Jadi, klasifikasi statistik ini dibedakan berdasarkan fungsi, ruang lingkup penggunaannya, dan indikator yang dianalisis. Klasifikasi statistik berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, di mana statistik deskriptif merupakan statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik suatu makna tertentu. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Adapun klasifikasi statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya yaitu statistik pendidikan, statistik sosial, statistik kesehatan, statistik ekonomi, statistik pertanian, dan statistik bidang ilmu atau kajian lainnya. Selanjutnya, klasifikasi statistik berdasarkan indikator yang dianalisis terbagi menjadi 2, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik, di mana statistik parametrik ini merupakan statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti data yang berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, distribusi normal, memiliki variansi yang homogen, dan model regresinya linear. Sedangkan statistik non-parametrik adalah
statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Adapun materi yang ketiga yaitu fungsi statistik. Statistik dapat digunakan dalam penelitian ilmiah apabila data yang dihadapi merupakan data kuantitatif. Statistik berfungsi menerangkan gejala-gejala yang ditemukan. Statistik mempersiapkan tata cara yang teratur dan ringkas untuk menerangkan suatu gejala, keadaan, atau suatu peristiwa sehingga dapat ditarik suatu pengertian atau makna tertentu. Statistik juga berfungsi untuk meningkatkan ketelitian pengamatan dalam pengambilan keputusan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aini dari ruangan 4 semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik. Ada 3 pembahasan materi statistik. Yang pertama adalah pengertian statistik. Yang kedua adalah klasifikasi statistik dan yang ketiga adalah fungsi statistik. Jadi, pembahasan pertama yaitu pengertian statistik. Pengertian statistik ada 2. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin status yang artinya negara atau kata staat dalam bahasa Belanda. Sedangkan secara terminologi, statistik adalah kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun ke dalam suatu diagram atau tabel yang mana isinya mengenai suatu masalah yang khusus. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu klasifikasi statistik. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Klasifikasi statistik berdasarkan fungsi ada 2. Yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang menggunakan tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data yang berwujud angka-angka sehingga dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik atau makna tertentu. Yang kedua, statistik inferensial adalah statistik yang menggunakan atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Selanjutnya, klasifikasi statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya ada 6. Yang pertama, statistik pendidikan yaitu statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Yang kedua, statistik sosial yaitu statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan yaitu statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu kesehatan. Yang keempat, statistik ekonomi yaitu statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu ekonomi. Yang kelima, statistik pertanian yaitu statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pertanian. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, statistik di bidang ilmu atau kajian lainnya. Dan yang terakhir, klasifikasi statistik berdasarkan indikator yang dianalisis ada 2. Yang pertama, statistik parametrik yaitu statistik parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti data yang berskala interval atau rasio. Dan untuk lebih jelas, teman-teman bisa lihat di sini tentang klasifikasi statistik. Baik, materi terakhir yaitu fungsi statistik. Jadi, statistik berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai data dari suatu peristiwa yang sebelumnya dan dikumpulkan melalui berbagai proses penelitian. Baik, itulah video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asma Priyanti dari ruangan 4 semester 4 akan melaksanakan tugas kuliah yaitu statistik pendidikan dengan judul pengertian statistik, klasifikasi, dan fungsinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Priyanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian statistik, klasifikasi, dan fungsinya. Yang pertama, pengertian statistik. Ada yang pernah dengar kata statistik? Kata statistik berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Belanda, dan status dalam bahasa Latin, yang artinya adalah negara. Dalam kamus bahasa Inggris akan ditemukan yaitu dua kata. Yang pertama kata statistics dan yang kedua kata statistik. Kata statistik berarti yaitu ilmu statistik dan kata statistik yaitu ukuran yang diperoleh dari sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan statistik berdasarkan fungsinya, yaitu ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang belajar tata cara mengolah, menyajikan, dan mengumpulkan dana analisis data menggunakan angka-angka. Mengapa menggunakan angka? Agar lebih jelas, lebih teratur, dan lebih rinci. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang belajar tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi menggunakan data kuantitatif yang diambil dari sampel penelitian. Selanjutnya, statistik berdasarkan ruang lingkup kegunaan. Yang pertama, statistik pendidikan. Statistik ini bergerak dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, statistik sosial bergerak dalam bidang sosial, statistik ekonomi dalam bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, statistik berdasarkan indikator yang dianalisis. Yang pertama itu statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus sesuai dengan syarat tertentu, seperti data rasio, pengambilan sampel harus acak, dan juga memiliki varian yang homogen. Selanjutnya itu statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parametrik populasinya tidak harus sesuai dengan syarat tertentu atau bebas. Dan yang terakhir adalah fungsi statistik. Yang pertama menurut Sugiono tahun 2004. Yang pertama, alat yang digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu penelitian. Dan yang ketiga itu teknik penggunaan data. Selanjutnya menurut Hasan tahun 2008, yang pertama sebagai bank data, yang kedua sebagai alat quality control, yang artinya adalah sebagai alat pengawas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang pengertian statistik, klasifikasi, dan fungsinya. Jadi kesimpulannya, statistik itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan data. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang statistik. Ini sebagai tugas besar kedua dari mata kuliah statistik. Perkenalan diri. Nama saya Lulu Hasana Komaria. Saya lahir pada tanggal 20 Maret 2002. Saya tinggal di Bonto Bahari. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian, klasifikasi, dan fungsi dari statistik. Bagian A, pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin status, yang artinya negara, atau kata stat dalam bahasa Belanda. Dalam KBBI, pertama, statistika sebagai ilmu statistik. Kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Ada banyak pendapat para ahli mengenai pengertian statistik. Salah satunya menurut Sujana. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, atau penganalisaannya
dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Ada 3 ciri khas utama statistik, yaitu pertama, statistik bekerja dengan angka-angka, kedua, statistik bersikap objektif, dan yang ketiga, statistik bersifat universal. Bagian B, klasifikasi statistik. Klasifikasi statistika dibedakan berdasarkan fungsi, ruang lingkup penggunaannya, dan indikator yang dianalisis. Klasifikasi statistika berdasarkan fungsi. Pertama, statistik deskriptif atau descriptive statistics, yaitu statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik atau makna tertentu. Kedua, statistik inferensial atau inferential statistics, yaitu statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Klasifikasi statistika berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Pertama, statistik pendidikan, kedua, statistik sosial, ketiga, statistik kesehatan, keempat, statistik ekonomi, kelima, statistik pertanian, dan yang keenam, statistik bidang ilmu atau kajian lainnya. Klasifikasi statistika berdasarkan indikator yang dianalisis. Pertama, statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti data berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, distribusi normal, memiliki varians yang homogen, dan model regresinya linear. Kedua, statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Bagian C, fungsi statistik dalam penelitian ilmiah. Ada banyak pendapat dari para ahli mengenai fungsi statistik. Salah satunya menurut Sugiono. Pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram. Keempat, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA, dan sebagainya. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Firnama dari ruangan 4 semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang statistik, yang mana submateri yang akan saya bahas adalah pengertian statistik, klasifikasi statistik, dan hubungan antara statistik dan penelitian ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari statistik itu sendiri. Ketika mendengar statistik, yang akan muncul pertama kali di pikiran kita adalah, apa sih statistik itu? Statistik itu berhubungan dengan angka-angka. Dalam Kamus Besar Bahasa Statistik berarti data yang berisi angka yang dikumpulkan, kemudian dikelola, ditabulasi, dan dianalisa sehingga data tersebut dapat memberikan kita informasi tentang suatu masalah atau sampel. Sedangkan secara etimologi, statistik berasal dari kata Latin status yang artinya negara, dan stat dalam bahasa. Secara terminologi, banyak ahli yang mengungkap, salah satunya menurut Hadi tahun 2004. Menurut Hadi,
Statistik adalah cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk menyusun, menyajikan, dan menganalisa data yang berisi angka-angka. Nah, itulah tadi pengertian dari statistik. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari statistik. Karena walaupun kita tahu pengertian dari statistik, tapi kita tidak mengetahui karakteristik atau ciri-cirinya, maka bisa saja kita menemukan hal yang ambigu. Karakteristik dari statistik itu ada 3. Yang pertama, statistik selalu berhubungan dengan angka-angka. Bisa mengartikan jumlah dan bisa mengartikan tentang nilai atau harga. Kemudian, yang kedua, karakteristik dari statistik itu sendiri adalah selalu bersifat objektif. Artinya, semua penelitian yang kita lakukan dalam statistik asalkan menuruti semua tata cara dalam penelitian itu, maka hasilnya pasti objektif. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari statistik sendiri adalah selalu bersifat universal. Artinya, hasil penelitian statistik itu sendiri berlaku umum, tidak untuk perseorangan. Nah, itulah tadi pengantar tentang pengertian dari statistik. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa statistik ini digunakan dalam berbagai bidang, entah itu untuk bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, kemudian pendidikan, dan industri. Maka dari itu, perlu diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, statistik dibedakan menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan yang kedua, statistik inferensial. Jenis yang pertama dari klasifikasi statistik berdasarkan fungsinya yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif berisinya cara kita menyusun, mengumpulkan, dan menganalisa data sehingga kita dapat mengambil beberapa gambaran dari data yang kita teliti. Kemudian, jenis yang kedua, statistik yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya adalah statistik inferensial. Dari statistik inferensial ini, kita dapat mengetahui tentang bagaimana cara penarikan kesimpulan dari populasi atau sampel yang kita teliti berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh. Kemudian, klasifikasi yang kedua dari statistik yang berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistik dibedakan dalam beberapa bagian. Ada statistik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Artinya, statistik di sini difungsikan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, data statistik yang diperoleh dari ranah pendidikan digunakan untuk bidang pendidikan. Itu artinya statistik tersebut adalah statistik pendidikan. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi statistik berdasarkan indikator yang dianalisis. Berdasarkan indikator yang dianalisis, statistik dibedakan menjadi 2, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik ini adalah statistik yang mana parameter yang kita sediakan itu harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang telah kita tentukan sebelumnya. Misalnya dengan interval atau rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya untuk penelitian yang statistik parametrik ini mengharuskan kita untuk menyediakan syarat-syarat atau aturan-aturan. Kemudian, untuk statistik non-parametrik ini adalah kebalikan dari statistik parametrik. Berarti, statistik non-parametrik ini tidak memiliki syarat-syarat atau keharusan dalam penyediaan sampel atau populasinya. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang pengertian dan juga klasifikasi dari statistik. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara statistik dan penelitian ilmiah. Metode ilmiah merupakan gabungan antara dua metode berpikir, yaitu metode berpikir induktif dan metode berpikir deduktif. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang mana dalamnya kita menggunakan teori. Kemudian untuk metode berpikir deduktif kita menggunakan teknik statistik. Nah, penelitian ilmiah itu berisi tentang bagaimana cara kita mencari lebih dalam, mengais lebih dalam masalah yang tidak kita temukan solusinya. Dan untuk memperoleh data-data tersebut tentunya diperlukan beberapa teori dan juga beberapa metode.
Nah, dari hal ini saja kita dapat menyimpulkan bahwa antara statistik dan juga penelitian ilmiah atau metode ilmiah itu saling berkaitan erat. Karena dalam penelitian ilmiah itu kita melakukan proses pengembangan pola pikir untuk membuat sebuah hipotesis, dan data-data yang diperoleh untuk atau diperlukan dalam penelitian tersebut itu berasal dari statistik. Maka dari itu, statistik sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fajriani dari ruangan 4 semester 4 Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran gejala pusat dan variabilitas. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan hanya dua, yang pertama yaitu mean, yang kedua median. Adapun cara pertama untuk menentukan nilai rata-rata atau mean yaitu menggunakan rumus M sama dengan sigma X per N, di mana M sama dengan mean, sigma X sama dengan jumlah dari nilai X, dan N merupakan banyaknya angka atau nilai X. Adapun contoh soalnya yaitu mencari rata-rata berat mahasiswa. Misalkan, diketahui berat mahasiswa A yaitu 50 kg, mahasiswa B 55 kg, C 78 kg, dan D 110 kg. Ditanyakan yaitu rata-rata berat mahasiswa tersebut. Untuk mencari rata-rata berat mahasiswa tersebut itu menggunakan rumus M sama dengan sigma X per N, di mana sigma X ini menjumlahkan seluruh berat tersebut kemudian dibagikan dengan jumlah mahasiswa. 50 tambah 55 tambah 78 tambah 110 dibagi 4, yaitu 293 bagi 4 sama dengan 73,25. Adapun cara kedua untuk mencari nilai rata-rata atau mean yaitu menggunakan rumus M sama dengan sigma Fx per N, di mana contoh soalnya yaitu data hasil belajar mahasiswa. Kita tulis seperti ini, kemudian dibuatkan tabel seperti ini. Nah, untuk menentukan tabel seperti ini, kita bisa urutkan dari angka terbesar ke angka terkecil, terserah. Kemudian mencari nilai F, yaitu kita cari angka 9. Berapa angka 9 yang ada pada data tersebut? Kita hitung 1, 2, 3. Kita tulis 3. Begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan koefisien tersebut. 3 tambah 6 tambah 14 tambah 17 tambah 2 sama dengan 42. Kemudian untuk mencari nilai Fx yaitu kita kalikan nilai F dengan X. 9 kali 3, 27, 8 kali 6, 48, 7 kali 14, 98, 6 kali 17, 102, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya adalah 285. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Kita masukkan nilainya ke rumus. M sama dengan sigma Fx per N, di mana sigma Fx itu 285 diambil dari sini, kemudian dibagi N sama dengan 42 dari nilai F. Hasilnya yaitu 6,78. Adapun cara ketiga yang kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata atau mean yaitu menggunakan rumus M sama dengan MT ditambah sigma Fx aksen per N kali I, di mana MT sama dengan min terkaan, I sama dengan panjang kelas, F sama dengan frekuensi, X aksen yaitu divisi dari min terkaan, dan N sama dengan jumlah data. Baik, langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat tabel IQ 105 sampai 109 sampai seterusnya, F 23 sampai seterusnya, S aksen, Fx aksen. Nah, pertama-tama itu untuk menentukannya kita berpatokan ke rangka-rangka, di mana yang pertama itu memilih dan menetapkan min terkaan. Di sini saya memilih min terkaan itu pada 105 dan 109. Kemudian mengisi kolom divisi X aksen sama dengan 0. Saya isi di sini 0. Kemudian kita tulis ke atas itu plus 1 sampai seterusnya, ke bawah itu min 1 sampai seterusnya. Kemudian untuk mencari nilai Fx aksen yaitu mengalihkan koefisien F dengan X aksen. 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 3 9, dan begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga mendapatkan sigma Fx aksen sama dengan min 73. Dari tabel dapat diketahui itu sigma Fx aksen sama dengan min 73, N sama dengan 100, I sama dengan 5, min terkaan itu 105 dan 109 dibagi 2, kemudian hasilnya adalah 107. Kita masuk ke rumus yaitu M sama dengan MT ditambah sigma Fx aksen per N kali I. Kita masukkan 107 dikali min 73 per 100 kali 5. Pertama-tama itu yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu, itu kita tulis ulang 107 ditambah min 0,73 ini hasil dari pembagian min 73 kebagi 100, kemudian dikali 5.
Kemudian tulis ulang 107 ditambah ini min 0,73 dibagi 5 hasilnya min 3,65. Jadi kita jumlahkan 107 ditambah min 3,65 sama dengan 103,35. Itulah tadi penjelasan saya mengenai cara mencari nilai rata-rata atau min. Kemudian akan saya lanjutkan mencari nilai tengah atau median. Langsung saja kita ke contoh soalnya, cara mencari median atau nilai tengah. Di sini saya menggunakan rumus untuk data yang sedikit. Yang pertama yaitu kita memerlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan mencari median atau nilai tengah, yaitu mengurutkan data terkecil ke terbesar. Yang kedua, jika angkanya genap, maka dijumlahkan kemudian dibagi 2. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu menggunakan angka yang berjumlah ganjil 6, 5, 4, 10, 8, 7, 3. Kita urutkan dari data terkecil ke terbesar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kemudian kita akan mengetahui di mana atau berapa nilai tengahnya. 6 merupakan nilai tengah atau mediannya. Adapun contoh soal yang kedua yaitu menggunakan angka berjumlah genap 6, 5, 4, 10, 8, 7, 3, dan 2. Kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian mediannya itu 5 dan 6. Langkah-langkah kedua yaitu jika angkanya genap, maka jumlahkan kemudian dibagi 2. Kita jumlahkan 5 tambah 6 dibagi 2. 11/2 sama dengan 5,5. Inilah median atau nilai tengahnya. Adapun rumus kedua untuk mencari median atau nilai tengah itu kita menggunakan rumus B tambah P dikali 1/2N kurang F besar per F kecil. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Itu di sini ada tabel, terdapat skor, frekuensi, dan ini FK. Sini skornya 30 sampai 39, 40 sampai 49, sampai 80 dan sampai 89. Ini frekuensinya 5, 7, 10, 9, 5, 3. Kita jumlahkan ini sama dengan 39. Cara mencari FK itu dari sini 5 tulis 5, 7 ditambah 5 12, 10 tambah 12 22, 9 tambah 22 31, 5 tambah 31 36, 3 tambah 36 sama dengan 39. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu diketahui 1/2N sama dengan 1/2 dikali N. N-nya itu 39 diambil dari tabel di sini. Sama dengan 19,5. B sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Di sini 50 karena ini merupakan batas bawahnya, kemudian rumus batas bawah itu dikurang 0,5. P sama dengan 10, F sama dengan 12, F kecil sama dengan 10. Median sama dengan B tambah P dikali 1/2N kurang F besar per F kecil. Kita masukkan 49,5 tambah 10 dikali 19,5 kurang 12 per 10. Sama dengan 49,5 tambah 10 dikali 7,5 per 10. Ini diparang, kemudian terus ulang. 49,5 tambah 7,5 sama dengan 57. Inilah hasilnya median atau nilai tengah. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi ukuran gejala pusat dan variabilitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Inayah Sudarwis, mahasiswi STAI Al-Ghazali Bulukumba, Prodi Pendidikan Agama Islam, Ruangan 4 semester 4. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata pelajaran statistik pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistik pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herdi Indriawian Gusti, SSI MT. Deskriptif data penelitian. Pembahasan pertama mengenai pembagian data. Berdasarkan sifat dan bentuknya, data dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Contohnya, data tentang berat badan. 2. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisi, karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Contohnya, baik buruk, senang sedih. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengumpulan, data dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Data berskala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya, data perkembangan harga bahan pokok selama 10 bulan yang dikumpulkan setiap bulan. 2. Data cross-section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan perkembangan keadaan atau kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Contohnya, data sensus penduduk tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan sumber pengambilan,
data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dengan yang memerlukannya. Data primer disebut juga dengan data asli. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia. Selanjutnya, berdasarkan susunannya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Data acak atau data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. 2. Data kelompok adalah data yang sudah tersusun atau sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Pembagian data yang terakhir adalah berdasarkan sumber data. Data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Data internal adalah data yang berasal dari lingkungan sendiri. Contohnya, buku catatan sekolah, karena ia berada pada sekolah itu sendiri. 2. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar lingkungan sendiri. Contohnya, informasi tentang peraturan atau edaran terkait dengan pengelolaan sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan. Pembahasan kedua mengenai penyajian data. Penyajian data dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu 1. Dalam bentuk tabel. Tabel adalah alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. 2. Grafik. Grafik adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang. Pembahasan ketiga mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah alat penyajian data berbentuk kolom dan layur atau tabel yang di dalamnya dibuat angka yang menggambarkan pancaran frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Ada 4 macam distribusi frekuensi yang sering digunakan, yaitu 1. Distribusi frekuensi data tunggal adalah distribusi data angka yang dilakukan tanpa melakukan pengelompokan nilai-nilai variabelnya. 2. Distribusi frekuensi data kelompok. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: 1. Menetapkan jumlah kelas dan lebar kelas. 2. Membuat kelas-kelas dari kelas yang paling bawah sampai ke kelas yang paling atas. 3. Memasukkan tiap-tiap skor atau nilai ke dalam masing-masing kelas yang sesuai. 4. Merubah jari-jari menjadi angka biasa dan menjumlahkan ke bawah. Dan 5. Menyajikan tabel distribusi yang sebenarnya, yaitu tanpa mengikut sertakan kolom jari-jari. 3. Distribusi frekuensi absolut adalah suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. 4. Distribusi frekuensi relatif adalah suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Itulah tadi sedikit penjelasan materi yang saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya pribadi memohon maaf dan harap teman-teman memaklumi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.